Ini beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Awalan ya kita nasyukurillah bil qaul alhamdulillahirabbil alamin. Di anna lail nahnu nastati an naj'al hadal kuliyatul lail alladhi yusilu ila hadal waktu gua Agus Ahmad Wafa Kamal Syahir. Oke, jadi ini merupakan kuliah malam perdana kita, kuliah malam perdana Walilana yang nantinya akan berkelanjutan di minggu-minggu selanjutnya. Insya Allah kalau nggak ada halangan kita akan adakan seminggu sekali hari Minggu. Nanti siapa moderatornya, siapa materinya kita kirim. Dan pemateri pertama kita kali ini adalah Mas Wafa. Mas Wafa ini merupakan salah satu mahasiswa UIN Malang semester 7 jurusan Hukum Tata Negara, artinya adalah Demak. Dia alumni Matlabul Falah, dan sekarang dia adalah aktivis Walilana. Nah, seperti itu teman-teman. Mas Wafa kali ini dalam kuliah malam perdana ini membawakan tema terkait kupas tuntas transaksi ekspor, dan ini sudah dilihat di dalam PowerPoint ini sudah disiapkan oleh Mas Wafa. Walanan Wani Ekspor 2024 WL Go to International, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, untuk mengawali kuliah malam perdana kita kali ini, perlu teman-teman ketahui bahwasanya ekspor itu adalah kegiatan atau proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Jadi tanda kutipnya transaksi antar negara. Itu yang saya pelajari, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Wafa. Dan ini sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Jadi lebih jelasnya terkait peraturan dan bagaimana ekspor ini dijalankan dijelaskan dalam undang-undang ini. Karena negara kita kan negara hukum sesuai pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat 3. Indonesia adalah negara hukum. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama. Waktu untuk menjelaskan ekspor Walilana Wani Ekspor akan dijelaskan oleh Mas Wafa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman, terkhusus buat moderator Pak Yusril. Di sini kita malam ini, kuliah malam pertama kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan pada kuliah malam ini itu bisa berkah kepada kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Baik. Pada kesempatan kali ini saya itu akan mencoba sedikit sinau bareng tentang ekspor. Kenapa saya memilih tema ini? Karena di beberapa kesempatan saya itu pernah bincang-bincang, pernah jagongan dengan salah satu beberapa pengusaha yang memang sudah pernah impor maupun dia ekspor ke luar negeri. Nah, tema ini sangat menarik buat kita kita itu bisa belajar lebih jauh, kita bisa belajar lebih banyak lagi ilmu, tidak melulu tentang apa yang kita pelajari di hukum tata negara UIN Malang. Nah, mulai kita masuk ke pengertian dari ekspor dulu. Nah, Kim, ekspor itu apa menurutmu, Kim? Ekspor itu adalah kegiatan ekspor barang dari negara ke negara lain. Saya. Ya terus kamu mau ya. Ayo. Ekspor itu merupakan pengiriman barang dari luar ke dalam negara. Itu tadi. Dari luar ke dalam negeri. Dari luar negeri ke dalam negeri. Impor itu. Itu baik. Ekspor. Dari luar ada pergi ke luar negeri. Jadi ekspor itu teman-teman, kita punya barang, kita punya sesuatu. Contoh misal kayak kerajinan tangan,
Nah, nanti dari luar negeri itu ada orang yang berminat, terus kita ekspor barang kita ke luar negeri, itu namanya transaksi ekspor. Nah, di sini dijelaskan itu kegiatan mengeluarkan atau mengirim barang ke luar negeri. Biasanya itu dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan custom atau bea cukai baik di negara asal maupun di negara tujuan. Nah, ini kata kuncinya biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan. Kenapa kok ini harus harus jumlahnya besar? Karena itu terkait dengan kargo. Kargo kalau diekspor itu dia biasanya menggunakan kapal. Itu kargo kan satu kontainer kan. Nah, itu biasanya kalau orang yang ekspor itu bisa satu kontainer itu bisa satu perusahaan ataupun dia bisa berbagi. Contoh satu kontainer itu bisa buat 10 orang. Nah, nanti 10 perusahaan ini barangnya beda-beda, itu bisa ekspor contoh ke Turki misalnya. Nah, itu satu kontainer itu nanti dibagi menjadi 10 perusahaan, 10 barang tadi. Itu. Nah, makanya ini dalam jumlah yang besar. Kalau kita cuma punya barang apa ya? Terkoleng. Kita punya barang terkoleng. Terus diminati oleh warga Australia. Nah, warga Australia ini dia itu cuma minat 100 biji misalnya, 100 biji atau 50 biji ya. Nah, itu kan jumlahnya masih kecil kan. Nah, kalau kita ekspor dalam jumlah yang segitu, itu rugi ke kita, rugi ke kosnya, rugi ke biaya di perjalanannya gitu. Kalau cuma 100 biji daripada kita ekspor, mending kita dijual di dalam negeri aja gitu. Makanya di sini itu kata kuncinya dalam jumlah yang besar. Terus melibatkan custom atau bea cukai. Bea cukai itu semacam pajak lah, pajak buat masuk ke negara tertentu. Paham kan ya? Terus selanjutnya, kenapa ada ekspor? Setiap negara itu kan tidak bisa mencukupi kebutuhan warga negaranya secara maksimal kan. Contoh di Indonesia itu pemerintah itu tidak bisa memfasilitasi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Makanya di Indonesia itu ada impor. Nah, begitu juga di negara-negara manapun di dunia ini itu butuh ekspor dan impor itu. Karena negaranya itu tidak bisa mencukupi dan dengan itu maka ekonomi dunia itu bisa saling berhubungan, terus hubungan negara itu jadi jadi baik dan seterusnya. Terus kerjasama perdagangan merupakan salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan masing-masing negara itu. Terus bentuk kerjasama perdagangan tersebut dapat diwujudkan melalui ekspor dan impor. Nah, kebutuhan itu contoh Indonesia butuh contoh Singapura butuh nikel. Di Singapura nggak ada nikel, otomatis dia harus impor nikel dari Indonesia. Nah, Indonesia juga butuh apa dari Singapura, nanti ekspor impor itu buat negara itu saling berhubungan gitu. Jadi podo-podo gak iso urip dhewe, gak iso ngatik dhewe, negara-negara itu harus saling bantu membantu gitu. Nah, kemudian kita masuk ke manfaat dari ekspor itu sendiri. Yang pertama, mencegah krisis ekonomi negara. Jelas bahwa ekspor itu sangat berpengaruh pada pergerakan ekonomi negara dan sebagai penyeimbang serta kemajuan ekonomi negara. Paham nggak? Paham Gin? Oke, nah. Terus selanjutnya, itu manfaatnya bisa meningkatkan devisa negara. Tadi kan kalau ekspor dan impor dari setiap negara itu ada apa namanya? Nah, ada bea cukai. Nah, itu bea cukai itu masuknya ke negara. Jadi setiap ada transaksi ekspor dan impor, maka negara juga ikut diuntungkan. Terus juga memperluas lapangan kerja karena kebutuhan akan barang tersebut itu meningkat. Jadinya pabrik itu merekrut karyawan itu juga lebih banyak. Terus
tingkat pengangguran itu jadi lebih sedikit gitu. Memaksimalkan produksi industri dalam negeri. Ekspor barang tentu sangat bermanfaat untuk memaksimalkan produksi dalam negeri. Apabila terjadi kebanjiran produksi, maka solusinya yaitu dengan memanfaatkan pasar ekspor. Nah, ini itu pernah saya dulu pernah ngobrol-ngobrol dengan salah satu pengusaha ekspor itu batok kelopok. Di Indonesia kan banyak kan, setiap bakul degan, setiap apa yang berhubungan dengan kelapa itu kan akhirnya batoknya cuma dibakar kan, enggak dimanfaatkan. Nah, dia itu resah dengan banyaknya batok kelopok itu, padahal di luar negeri, di Eropa, di Rusia, di Turki dan Islandia kalau nggak salah, itu permintaan akan areng sing sangka batok kelapa itu sangat tinggi. Sedangkan di Indonesia itu melimpah bahan dari kelapa itu. Nah, ini bisa memaksimalkan produksi Indonesia dalam negeri. Bisa mengurangi kelapa itu enggak harus dibakar terus. Kelapa itu kalau wis dimanfaatkan digane enggak terus dibuang, bisa dijaur ulang lagi, bisa didadekno duit maneh. Gitu. Itu salah satu manfaat dari ekspor. Kemudian apa aja sih barang yang bisa diekspor? Maupun barang apa saja yang bisa diekspor? Apa nih cara ngomongnya? Barang-barang apa wae sing bisa diekspor? Kebutuhan pokok. Terus nambahin, Bang. Nah. Ya. Baju. Baju. Pakaian. Bisa pakaian. Udang. Cuma sih Kalau di daerah udang. Udang. Lobster itu. Rata-rata di sana punya tambak. Itu enggak enggak diusaha sendiri gitu. Langsung kirim ke luar. Nah, ternyata itu setiap barang yang buat kita itu kehidupan sehari-hari mungkin itu remeh, itu di luar negeri itu ternyata ada pasarnya. Contoh kayak tadi batok kelopok, kemudian kalau di Indonesia sini aku dulu itu pernah sambel kacang. Nah, sambel kacang itu ekspor. Aku kan ikut UMKM Demak kan. Nah, itu salah satunya orang yang ekspor sambel kacang. Kemudian ada juga yang ekspor tentang daun pisang. Itu story Jepang. Nah, daun pisang itu sing rada jelimet. Soalnya ada ukuran tertentunya. Segini. Lebar daun pisangnya segini, terus panjangnya itu 1,5 meter. Dan permintaan akan daun pisang itu setiap tahun itu selalu meningkat. Jadi sebenarnya kita itu punya kalau kita mau gelem ngulik-ngulik dan kita mau mencari pasarnya, kita itu bisa ikut ekspor. Kita kan keren. Saya itu cilik iso ekspor. Padahal kan kita kan jelimet tuh. Padahal itu gampang aja. Cuman dekne itu permintaannya tok sing banyak. Nah, soal harga nih, itu gini. Sebenarnya itu enggak harganya itu enggak terlalu kacek akeh karo sing didol ning Indonesia. Contoh, salak di Indonesia kan 10.000 kan per kilo. Kalau diekspor itu nanti harganya mungkin cuma 12.000 ataupun 15.000 per kilo. Cuman dia kan permintaannya satu kontainer ataupun setengah kontainer, jadi ini per kintal. Nah, kita sama-sama jualan buah salak, ning kene untung 2.000, terus tapi kita kalau ekspor itu cuma untung 1.000. Tapi kelipatan dari permintaan barangnya kita suplai ke luar negeri itu lebih banyak. Jadi ini walaupun kita untung 1.000 tapi jumlahnya kintalan, tontonan. Itu kan mending luar negeri. Sedangkan kose biaya ini transportnya itu ditanggung sama pihak pembeli, pihak importir gitu.
Nah, kemudian kita masuk ke dokumen-dokumen yang harus ada ketika kita akan melakukan ekspor. Ini suka Nanti. Nah, Nih, yang pertama harus ada kontrak penjualan. Kontrak penjualan ini muncul ketika si yang ingin membeli itu apa? Tako. Biasanya lewat, kalau nggak lewat website itu lewat akun-akun media sosial seperti IG, TikTok atau dan lain-lain. Nah, sing wingi sing salah satu pengusaha ning Jeporo furnitur iku dene apa pelanggannya sing dari luar negeri itu ngubunginnya lewat website. Jadi ngerti dekne duwe barang apik, ngerti dekne punya apa namanya furnitur yang bagus, terus yang kuat, kokoh dan seterusnya itu lewat website. Jadi website kemudian akun-akun media sosial itu apa namanya cakupannya itu sangat luas sekali sekarang. Jadi kalau yang ada di Salatiga itu namanya Naruna. Naruna itu produk keramik yang sekarang itu dia menjadi urutan nomor 1 apa namanya ekspor terbanyak di Jawa Tengah. Nah ini padahal ini cuma keramik iki asbak, kemudian mangkok, piring, gelas, terus apa mana botolnya sing perabotan keramik lah gitu. Ini Naruna itu dia awalnya nggak punya website, cuman punya akun Instagram. Nah akun Instagram ini sama dia dipenangani, kemudian dia nyewa fotografer sing apik tenan, terus di branding ke piye akhirnya ini untuk pelanggan pertama songko luar negeri nggak akeh apa cuman apa ya pikir apa ya pertama ekspor itu. Nah sing pertama ekspor itu ini nggak langsung dikirim barangnya mas, ternyata kono jaluk apa jenis jaluk tester. Nah jaluk apa contoh. Jadi kalau ameh ekspor itu juga ternyata kan apa sing pihak importir, sing pihak sing ameh tuku itu juga nggak langsung percaya, ternyata ono juga sing jaluk contoh gitu. Nah itu gue ya ditanggung sing pihak eksportir. Nah itu tentang itu nih sing jaluk contoh itu. Kemudian faktur perdagangan iki ono kabeh datane ning ngene butuh kan? Engko nak butuh ngono. Pemberitahuan ekspor barang PEB, terus BL, AWB, polis asuransi, packing list, sertifikat keterangan asal, surat pernyataan mutu. Nah, terus sing lain-lain itu ketoke kan ribet ya. Nah, kalau kita males ngurusi iki dhewe, iku ono jasa sing wis nyok iki aku ame ekspor ning negara iki, engko iki surat-suratnya urusane kowe. Tapi gue bayar jasa itu. Nah, itu ada. Kemudian kan tapi ini enggak nganu sih. Enggak apa jenenge? Enggak ribet. Bisa tinggal dulu. Salah satu contoh begini. Ayo malam ayo. Koplak. Nah, ini salah satu kontrak dagang ekspor. salah satu apa ya? Kontrak dagang. Jadi ini, kue coro, aku wong Italia, pengen tuku barangmu. Kue dodolan apa? Kursi lah. Aku pengen barangmu ketoknya api. Aku pengen tuku kursine 100, terus mejane 50. Nah, iku regane piro? Iku tawa-tawanan ning ngono iku jenenge iki kontrak dagang. Nah, iku kudu disepakati hargane piro, jumlahe piro, nah iki ngono ning kene. Nah, gitu. Cara gitu. Kemudian ini contoh dari sertifikat atau izin.
iki surat keterangan asale, iku apa barangmu yang eksportir itu dari mana, tujuannya kemana, gitu. Kayak apa jenenge sing ning Shopee iku lho, JNT iku lho. Kayak nganu biasa to, racing biasa. Nah, nanti kemudian apa itu? Iki podo. Oh, udah. Cuman iki apa? Sing ning kapal. Jadi Oh, beda ya? beda. Iku kok dikokno barange, nah iki ning apa? Kanggo bea cukai. Kanggo bea cukai sing iki. Nah iki kok mlebune kan South Africa Airways. Engko gini, engko iki apa? Jumlah barangnya semene totalnya semene, kok nganone iki aku gak paham iki. Hitung-hitungannya piye? Tapi gue itu lagi aja cara ketentuan untuk membuka letter prosedur pembuatan ini kan ngerti ya pokoknya apa jenis berkas lah ya. Sel kontrak PEP letter of credit bagi lanjut aja. Oh, ekspor itu ternyata nggak serumit yang kita pikirkan. Terus soal apa namanya kargo nih itu juga banyak sing apa namanya yang bisa kita manfaatkan. Kargo nih itu moro ning tempatnya awak dhewe. Salah satunya sing biasanya awak dhewe ndelok iku kalau kita lihat kontainer evergreen pernah lihat. Ya. Nah, itu juga salah satu apa jenenge menurut apa kargo nih salah satu kargo pelabuhan itu sing murah, sing penak, sing cepet. Nah itu evergreen. Prosedur ekspor pertama harus kontak person mau deal-dealan dengan importir luar negeri untuk menawarkan dan negosiasi komoditi. Dalam hal ini harus ditentukan jenis barang, kualitas, kuantitas, syarat pengiriman dan lain-lain. Terus kalau itu sudah disepakati, kita nganone berapa, terus harganya berapa, terus kalau pecah gimana. Nah itu terus lanjut ke prosedur selanjutnya yaitu pembuatan kontrak dagang. Kontrak dagang sing contohnya kayak kemau. Setelah itu penerbitan letter of credit. Itu apa? Itu moderator. Nah, matur thank you. Cukup Pak Menjaga. Ini soal Lama. Ada kalamiah min Bapak min materi ekspor. Silakan kalau ada yang nanya, boleh tanya, boleh berpendapat atau menyangkal bahkan. Silakan. saya mau bertanya. Nah, Jadi di dalam salah satu slide PWT itu ada salah satu manfaat atau tujuan dari ekspor itu adalah untuk meningkatkan devisa negara yang berarti yang saya pahami mungkin saya memahami salah ini adalah kegiatan perdagangan yang melibatkan negara. Perdagangan negara misal saya paham saya BUMN atau yang lain kan karena kan ini masuk devisa negara nanti masuk menguntungkan lah ada hasil tambahan uang misal. Nah terus tadi di beberapa penjelasannya tadi kita juga bisa melakukan kegiatan transaksi jual beli ke luar negeri dan itu dilakukan ekspor juga katanya akan seperti itu. Nah ketika kita melakukan transaksi ini dan jika harus negara itu mendapatkan devisa atas kegiatan transaksi kita itu bagaimana? Contoh aku jual rokok misalnya punya perusahaan rokok ya jual rokok saya sendiri pribadi menjual rokok ke luar negeri ternyata negara harus mendapatkan devisa otomatis kan negara ingin mendapatkan sekian persen lah dari saya jual ini kan. Nah apakah seperti itu ataukah bagaimana ataukah ini hanya berlaku untuk badan usaha milik negara saja atau kalau kita swasta misal kita pribadi melakukan transaksi ini juga
harus ada devisa negara seperti itu. Mungkin penjelasan. Oke, jawab dulu ya. Saya bertanya dulu. Mungkin ini lembaga, kalau lembaga negara, kementerian atau apapun itu yang mengurusi terkait ekspor impor itu apa? Terus prosedur devisa atau biaya cukai mungkin terkait ini bagaimana? Oh, oke. Kalau kementerian yang membawai tentang itu ada namanya Kementerian Pak Luhut. Apa? Investasi itu loh. Maritim dan investasi itu. Itu kan BUMN ya? Enggak. Jadi kalau ekspor impor itu dia devisa negara di sini itu bentuknya tadi biaya cukai itu. Nah, biaya cukai itu salah satu apa ya? Kayak pajak wajib ning negara karena kita melewati sebuah institusi bernama negara. Kita hidup di negara, terus negara kan jenenge apa ya? Masyarakatnya kowe nek entuk untung ya aja akeh kan men lah aku dibagi sithik karena sithik akeh kowe ya melibatkan negara gitu. Jadi memang di setiap negara itu ada yang namanya biaya cukai. Tapi di setiap negara juga ada salah satu kawasan atau salah satu zona, salah satu wilayah yang itu bebas biaya cukai. Gitu. Dan setiap ekspor ini itu ya dikenai biaya cukai kalau tidak di wilayah yang bebas biaya cukai gitu. Kawasan bebas biaya cukai di Indonesia itu di Batam. Jadi kalau ada barang dari luar negeri ke Batam nggak ada cukai, nggak ada pajak. Makanya terkenal pasar gelap mata. Dan barangnya terkenal murah. Nah, terus untuk masalah biaya cukai tadi, apakah biaya cukai ini diberlakukan ketika akan mengekspor? Terus untuk menerima, untuk dari pihak sana yang menerima itu apakah prosedur seperti dokumen-dokumen itu harus ada juga, ataukah cuma dari pihak yang pertama saja dan pihak kedua sampai terus kirim atau surat seperti itu? Ada ini tadi salah satu pengaruhnya kan ini tau. Mana dia? Ini LC ini salah satu di dalam LC ini itu juga ada apa biaya cukai, biaya pajak negara. Jadi kalau kita mulai dari Indonesia ke Italia itu lewati beberapa negara, terus tiap negara itu bayar pajak piro itu wis dihitung nih. Jadi kalau pihak yang mau beli dari luar negeri itu memang dari persetujuan kontrak itu sudah ada salah satu salah satu list dari apa yang harus dibayar itu ada biaya cukai ini. Gitu. Oh, berarti misal kita mengirim barang ke Italia dan itu melewati beberapa negara Asia maupun Eropa. Apakah tadi saya sampai sampaikan itu ini telah melewati beberapa negara? Apakah itu negara-negara yang dilewati itu juga mendapatkan sekian atau enggak? Kalau itu aku nggak paham ya, nggak paham apakah setiap negara yang dilewati itu harus bayar pajak atau enggak, aku kurang paham kali itu. Mungkin itu urusannya bukan pengekspor, mungkin kebijakan negara masing-masing. Bukan apa? Ya pokok transportnya, yang lembaga transport mesti ada dewe kargo apa yang ngurusi kargo ada dewe, ekspor kan dewe. Urusannya biaya cukai yang jelas keluar dari negara Indonesia terus sampai di negara tujuan. Kalau masalah tempat apa transit dan lain sebagainya mungkin urusan ya kapalnya, urusan pesawat ya, bukan urusan pengekspor. Dan mungkin itu hitung-hitungannya sendiri. Ya, seperti itu. Ada soal? Enggak, saya bertanya tadi seperti itu, apakah setiap negara itu melewati harus ada sekian persen? Itu kan artinya kalau kita melakukan ekspor, ini kan kita nggak hanya berpatokan ketika kita pembuatan berkas dokumen, kita kan nggak hanya mau sekian, tanpa kita tahu sekian ini rencanya apa. Kalau rencanya kita tahu, ternyata rencanya itu karena melewati beberapa negara, jadi kan kita bisa kita bisa mengatur, memanajemen dan menghargai barang kita, dan juga
harga yang dikeluarkan untuk biaya untuk pengeksporan nanti agar kita bisa mengira-ngira gitu loh, nggak kita semata-mata terima bersih manut dari pihak pelabuhan cukainya sekian tanpa kita tahu rinciannya sekian ini. Kalau kita nggak tahu kan, ternyata kamu sekian ini banyak, soalnya nggak, negara-negara ini tidak meminta persenan atau seperti itu kan, itu kan kita bisa lebih bijak dalam berdagang nanti. Oke, itu informasi dari Mas Andi. Mungkin yang lain lagi pertanyaan, silakan. Bang, Agim, kita lagi. Coba mengajar. Ayo Kim, tak ini tak tenang Kim. Enggak Kim, alat ini tanya. Yo, dulu. Mau udah ngono, mau bicara nih. Saat ini mungkin ini tanya. Apa itu? Ya silakan. Mas, Bapak, Nah, mau tanya sih, saya cuma yang ringan aja nih. Nah, dalam transaksi ekspor nih, iya. apa terdapat apa namanya kayak jaminan gitu, semisal barang yang kita kirim itu nggak sampai ke apa Ke penerima. entah nanti itu di kapal atau pesawat jatuh atau gimana tuh? Nice. Mana? Nice. Iya. Pertanyaan. Kamu langsung jawab, sudah cukup jelas sekali. Nah itu maksudnya ke pembuatan kontrak dagang. Enggak ini mana ya? Oh tadi kok. Mana nih ya? Pokok semisal barangnya nggak nyampe atau barangnya itu rusak. Iya. Nah itu ada apa ya? Kayak persetujuan, lembar persetujuan. Itu tergantung antara pembeli karo penjual. Ngombo terus pembeli ini itu cuman bayar 30% ataupun Diganti gitu ya. ataupun itu barangnya mau ditarik mana terus diganti. Nah itu tergantung dari kesepakatan antara dua belah pihak itu. Berarti sebelumnya dengan kesepakatan. Ada intimu tak boleh ikan. Di Pokok kontrak. mungkin ya. Pokok ada mana? Jadi kalau barang itu kalau nyampe ke pembeli ini itu rusak ataupun pecah ataupun kurang lengkap, nah itu bisa nenggon kontrak emon gitu. Bahwa itu bayar cuma separuh, bayar 30%, tidak bayar sepenuhnya atau piro. Kayak misal cargonya ya kapal. Boleh. Itu nyemplung ngono. Iya. Kayak nyemplung kena musibah. Heeh. Bu tenggelam bu. Piye? Tentang jawab bisa bu. Oh ya. Kira-kira Saya mau menambahkan. Tebakan. Saya mau menambahkan. Dalam tanggung jawab dalam transaksi atau perjalanan, kan ini kan masalah transportasi kan. Contoh kecil aja, transportasi di Indonesia di pesawat bisa terbang antar pulau. Nah, kalau Mas sendiri tahu kan, setiap kita membeli tiket itu otomatis ada sebuah jaminan, semacam jaminan yang berlaku untuk kita ketika kita mengalami musibah. Dan contoh uang itu saya tidak tahu juga, tapi itu ada dan itu kan diberikan kepada pihak keluarganya. Nah, ini aturan ini, ketentuan tersebut perjanjian antara pembeli tiket pesawat dengan pihak maskapainya. Ini kan memiliki aturan yang skalanya nasional. Jadi semuanya sama, peraturannya sama. Sampai memiliki ketika misal ada seorang A yang kecelakaan, ketika kecelakaan dikasih duit segini, orang lain yang kecelakaan juga dikasih duit segitu juga. Jadi kita nggak bisa memutuskan secara sepihak gitu. Ketika kita membeli tiket itu pasti ada jaminan-jaminan peraturan. Begitu juga dalam transaksi dalam skala besar. Dan itu misalnya negara Indonesia antara Italia tadi dan Jepang. Nah, ini pasti sudah ada ketentuan yang mengatur dan itu sudah tertulis gitu loh. Kan kita pasti kan kalau kita membuat perjanjian kita harus membaca dong kan, membaca gitu. Misal kita Indonesia ekspor lele ke Italia, dalam perjalanannya lelenya ini mati semua karena
apa namanya, nggak bisa menernak yang di dalam kapal misalnya, nggak bisa napas. nggak bisa napas dan lain-lain, pasti sudah ada kesepakatan yang dilakukan secara apa namanya seluruh gitu, seluruh. Kecuali kalau kita melakukan perdagangan sendiri ya, orang per orang, atau kelompok per kelompok, dan itu harus membuat perjanjian baru dan harus disepakati dua belah pihak tanpa melanggar aturan negara Indonesia, kecuali seperti itu. Tapi kalau skalanya sama, misal kita beli di Shopee pasti sama gitu, pasti sama. Mungkin seperti itu. Mungkin pemateri mau menambah. Oke, cukup Mas. Coba mungkin bertanya silakan. Takon kudune kawula ora. Tanya. Iki padha-padha sinaune iki, aku padha sinaune ini. Kira-kira apakah sudah ada atau memang ada tapi apa e-commerce atau apa ya yang jualan online, misalkan Shopee melayani seluruh Indonesia, yang itu melayani seluruh dunia, ada nggak? Ada. Kayak saya dengar Alibaba kayak gitu nggak? Shopee juga saya pernah beli Dari luar negeri. dari Cina. Casing, ya saya pernah beli casing dari Cina. Casing dari Cina. Ya, dari Shopee. Ada dari Shopee. Bukan apa yang Indonesia? Yang Indonesia itu Tokopedia. Bukan apa juga. Tapi biasanya kalau itu pakai bukan pakai Google, tapi ada salah satu platform lain selain Google yang itu digunakan buat bisnis dok. Ada, tapi aku lali alias ini kalau diajari tahu, cuman aku lali. Jadi itu isinya kayak nenggon aplikasimu ya kayak Shopee, kayak Tokopedia, kayak apa jenis Bukalapak dan seterusnya ngono kuwi. Isine nenggon bisnis tok wae. Jual beli tapi cakupannya itu antar negara antar benua. Yang itu mungkin barangnya lebih sedikit gitu ya. Iya sih. Kalau misalkan kita jualan dan dalam skala besar terus kita melibatkan Shopee, mungkin cost kita lebih banyak. Tapi kan kayaknya lebih simpel. Iya. Ya kan? Soalnya cuman pasrah. Kita kan cuma pasrah. Selesai. Pasarnya pihak Shopee. Shopee nggak ya? Saya mau menambahkan ya. Iya. Saya pernah membaca atau mendengar, saya lupa. Itu ada batasan transaksi, nominal transaksi. Dalam? Ya transaksi apapun, nominal transaksi. Misal kita melakukan transaksi sebesar 1 M. Misal batasan nominal ini 1 M ya. Kita melakukan transaksi minimal 1 M. Ini ada prosedur yang harus dilakukan yang berbeda dari transaksi yang lainnya. Kalau Shopee kan kita kan mungkin tinggal pencet. Nah, harga 10.000, 1 juta atau 10 juta tinggal pencet. Tapi kalau kita melakukan transaksi apapun itu di platform manapun, itu minimalnya itu banyak, pokoknya minimalnya itu banyak. Dan saya lupa minimalnya berapa. Itu ada prosedur yang harus dilakukan. Contoh seperti pengisian KTP, contohnya lah KTP sing umum KTP dan lain-lain, itu ada prosedur yang harus dilakukan berbeda dengan nominal yang di bawahnya, seperti itu. Tim ada yang ingin bertanya? Entah ini sampai mulai tangan. Sampai jam 10. Tapi ya, kok nggak paham kan? Kalau sampai jam 10 bertanya, nggak mari-mari gitu. Kalau nggak bertanya, saya bertanya. Padahal itu. Duh, sebenarnya. Ya itulah. Ya kemarin dulu juga saya sempat ditawari Pak D itu dulu kerja di Malaysia, terus pulang pihak orang Malaysia, terus mau anyaman, caping pakai bambu, alat kerajinan dari kayu lah, diimpor Malaysia, diekspor Malaysia. Ya dulu
dulu bapak saya ini nyari-nyari barang gitu, dibeli terus sekian apa, 1 truk lah, khusus capek loh apa barang gitu. Berarti nggak tahu prosesnya gimana, belinya bagaimana, yang jelas dulu itu pernah menikmati lah. Soalnya ini setiap negara itu beda-beda ternyata. Capel itu sesuatu yang sangat langka yang kita jelaskan bersama. Di Indonesia pakai, di sana langka, bahkan di sana menjadi hal yang sangat mewah. Wow. Kayak itu harganya bisa lebih berkali-kali lipat. Tambah nih Eropa itu jadi biasa dinding. Gambar gitu. Itu devisa sama visa apa beda? Visa suratmu, iya surat. Buat bisa pergi luar negeri. Visa paspor. Paspor sama. Paspor itu karena visa itu namanya ada gimana? Beda. Keluar negeri, dari keluar setahun. Ada paspor, ada visa. Kartunya loro. Beda-beda. Dan itu harus dimiliki Iya. secara. Kalau devisa ada prosesnya lah. Devisa itu malah yang dari pemasukan atau penghasilan negara itu kan menambah devisa negara. Yang dalam artian ini kan keuntungan kan. Jadi kan nggak untung kita ekspor rugi. Tidak ada. Dan sampai kan kadang-kadang gitu. Iya. Dan TKW itu jenenge pahlawan devisa. Iya. Pahlawan divisinya mereka. Sepaham saya, kalau kita sering berkeluar negeri, yang dapat untung itu negara yang didatangi. Iya. Sepaham saya. Ya, karena kamu ke luar negeri kan otomatis di negara tersebut kan melancong. Ya. Nah iya. Jadi yang untung mereka, bukan kita. Kalau ada orang luar negeri turis datang ke Indonesia, itu baru menambah devisa negara. Iya. Terus saya pernah baca kalau nggak salah, devisa itu juga mempengaruhi kurs rupiah. Jadi kalau Indonesia ini menjadi salah satu destinasi yang sering dikunjungi oleh orang seluruh dunia, otomatis Indonesia ini Rupiahnya menguat. Rupiahnya menguat dan segitulah, gitu. Saya mau coba bertanggapan. Iya. Berasumsi. Berpendapat. Jadi kan Mas Bapak mengatakan kalau bahwasanya TKW, kalau TKW juga sama. Itu kan devisa negara, devisa kan. Sumber devisa negara juga kan. Enggak. Sampai tadi bilang pahlawan devisa. Ya, karena tadi bilang. Mungkin ini benar, ada benarnya juga. Contoh kita lihat contoh negara nomor 2 adik pasar dunia dalam atau nomor 1 adik pasar dunia negara Cina. Kita tahu sendiri lah. Ibarat di Indonesia banyak orang Jawa. Iya. Tapi kalau di dunia itu banyak orang Cina. Nah, orang Cina ini kan mereka keluar dari negaranya. Itu kan bahasa kasarnya itu kan ada yang jadi TKW, ada yang jadi TKI dan bekerja. Nah, dan itu misal orang-orang Cina ini yang keluar dari negaranya bekerja di negara lain, ini adalah pahlawan devisa. Ini benar juga, menurut saya benar juga karena dalam hal ekonomi Cina nomor 1 di dunia. Mungkin salah satu faktornya karena mereka banyak mengeluarkan pahlawan devisa seperti itu. Ya, ini cuman apa namanya? Asumsi saya dan belum tentu benar. Belum melakukan penelitian juga. Ya mungkin juga sih. Soalnya apa ya? Cina itu juga kan mengenalkan selalu dia berani saya ini Cina. Terus otomatis apa ya? Orang yang non Cina, orang yang luar Cina mengenal Cina. Iya. Mungkin dari situ juga produk-produk Cina bisa dikenal ya luar negeri. Iya. Dan Cina itu menariknya kan mental petarung. Ya mental petarung. Ya itu. Ya Kan mirip-mirip Indonesia. orang Jawa kan pulau tersukses negaranya di negara Jawa. Itu karena memang di seluruh Indonesia orang Jawa berani keluar negara di luar berani keluar pulaunya dan merantau kemana-mana.
makanya saya mengatakan ibarat di Indonesia itu jauh, tapi di dunia itu ada bahasa Cina. Seperti itu. Mungkin Mas Kim mau berpendapat? Ayo Kim, tenanan Kim. Ben padha-padha rutine, padha-padha mlakune lho Kim. Ayo kan. Apa Kim? Gitu kan. Monggo Kim. Oke, karena Paksaan. Tanya ya. Ya. Oke, terkait pembahasan dari Mas Wafa tadi mengenai ekspor itu, kenapa ada ekspor, manfaat dan macam-macam lain-lainnya. Ya, mungkin dari situ saya memandang kurang satu ya. Penjelasan dari ekspor ilegal. Ekspor ilegal. Nah, ya itu mengenai ekspor ilegal. Nah mungkin contoh kita ya mau ekspor misal rokok. Nah rokok ini sudah ada bea cukainya. Namun karena ilegal, mungkin di dalamnya di sini di tim ini ada sabunnya. Apakah di pelabuhan dan Polisi itu, badan dari polisi itu namanya apa ya? Baris bin. Enggak, bukan bin. Baris apa gitu. Kalau baris krim kan itu organisasi kriminal dan lain-lain. Tapi kalau terkait barang-barang yang ilegal, misal sabu, ini ada timnya, sudah pasti ada timnya. Terkait nanti ada yang main belakang, itu bukan urusan kita, bukan sepengetahuan kita, tapi ada patroli, ada polisi yang menguasai hal tersebut. Terus nanti kalau ada yang masukkan dibungkus permen dan gimana, itu gimana? Nah, itu rahasia dapur mereka. Kita sebagai orang awam nggak bisa kita menyimpulkan paling gini enggak. Soalnya kita nggak pernah ngecek dan kita bukan di bidangnya. Tapi pasti polisi yang sudah berpengalaman, karena sudah pengalamannya hal-hal seperti itu sangat mudah untuk diantisipasi. Itu pasti ada. Contoh, dan apakah ada hukumannya? Tentunya ada. Contoh saja kita melakukan transaksi Shopee ya di JNT. Kalau kita masuk JNT kan pasti ada papan besar, ada tulisannya pasar-pasar ini dilarang mengirim ular kobra, dilarang mengirim pasar dan lain-lainnya kan. Tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya ada yang mengirim ular kobra itu. Nah, seperti itu. Dan ini dikenai sanksi karena mereka sudah ketika melakukan transaksi di aplikasinya tersebut otomatis sudah melakukan persetujuan. Seperti itu pasti ada hubungannya kalau yang melakukan transaksi ilegal yang tidak diperbolehkan tersebut. Ya gitu. Ada tanggapan? Itu. Ya itulah kok. Kalau narkoba itu di Indonesia termasuk extraordinary crime. Jadi extraordinary crime itu ada korupsi, narkotika, terus ada pembunuhan yang berencana, itu termasuk. Karena extraordinary crime otomatis penjagaan atau penyelesaian pengurusan itu lebih diekstrakan. Jadi bukan hanya Polri, mungkin jadi tanggung jawab institusi lain gitu. Karena ini ekstra. Jadi mungkin teman-teman yang lain sebelum closing statement dari pembahasan dengan ini. Tanya loh, tadi gambar dari banteng. Oke, itu teman-teman. Monggo, Mas Wafa, statement. Baik. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana mekanisme, kemudian kita juga berdiskusi tentang bagaimana tata caranya, kemudian apa saja rintangan, halangan dan juga batu sandungan yang akan menjadi hambatan ketika kita mau ekspor. Tapi apakah hal tersebut itu menjadikan kita tidak jadi melangkahkan kaki kita untuk kita mengekspor apapun yang kita bisa? Apakah dengan batu loncatan itu kita nantinya bisa kemudian bisa ekspor ke mancanegara dan kita menjadi kaya raya sampai tua bersama-sama, punya istri 3. Wah, amin. Kantor melenang gitu.
Dubai. Apa dia nama? Kantor ekspor. Makanya kita doakan semoga tahun 2024 WL itu go internasional. Mantap. Coba moderator. Itu dari dua-dua. Oke, jadi teman-teman terkait ekspor impor mungkin ya bisa bahkan bahas tentang apa sabu ya itu semoga pertemuan perdana kita kali ini dalam kuliah malam di kantor Walilanang ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ilmu yang sudah dijelaskan oleh Mas Wafa bisa bermanfaat, bisa memahamkan kita dan mungkin bisa menjadi awal yang baik untuk kita ke depan di sesuai di PPT ini 2024 WL Putri Nasional. Tuh, jadi sebelum saya tutup, gak usah disimpulkan. Besok Mas Tommy, oke? Apa kamu kan? Kenapa? Soalnya ini Ahmad kemarin disepakati Ahmad. Kenapa nggak di acak aja? Enggak usah. Udah. Jadi itu kenapa nggak disini kesepakatan? Mas Tommy, mungkin Biar dia acak kan lebih sepakat kita. Otoriter, kan sepakat? Anda Oh, sepakat. Ya. Ayo. mungkin aja saran, trik and tricks apa? Tuh, kamu kok ngatur biar itu jawab Saran, mikir saran. saran ya, apa salahnya kalau benar saran? Nah, Makanya kalau ada saran dari kemarin diterima. Waduh. Memang kamu pada batu. Selesai gak beri. Emotifan juga itu. Oke, berarti besok Mas Ciwang ya. Terus moderatornya siapa? Tagih. Tagih. Iyalah. Moderatornya pemateri selanjutnya. Tagih aja. Aku. Apa Lutfi L ya? Yo. M dulu bos. A B C D L, M. Oh L. Enggak lulus STK. Oh iya L. Jadi Andil. Mari STTK. Kayak mantap, Mantul yuk, mantul. Teman-teman, pertemuan besok materinya adalah Mas Ciwang. Kita materinya apa? Nanti sebelum hari H, sebelum minggu mungkin setelah materi saya untuk pembuatan pamflet dan ya. Bisa ya, bisa. Tuh nggak usah ada kesimpulan. Saya akhiri gini doa berhasil 3 kali. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil al-insan mabil wasilillah lillahina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil al-insan mabil wasilillah lillahina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil al-insan mabil wasilillah lillahina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri, mohon maaf ikhlas pamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk teman-teman. Kopi. Anu ah, kecil musuh. Anu ah, saya usul. Usul nih, tanya saya ya. Ya. Kata nama. Bener deh.